welcome back to Enter Times by IDN Times dengan aku Larasati Putri. Seperti biasa ya, selama 30 menit ke depan kita bakal sharing-sharing berita ter-up to date seputar entertain, lifestyle, food, travel, dan masih banyak lagi berita menarik lainnya ya. Dan perlu kalian ketahuin juga kalau misalnya berita-berita yang kita share di Enter Times ini dari kanal IDN Times ya, Sobat Milenial. Buat berita pertama, kalian tahu kan kita biasanya bahas apa aja? Bahas berita yang hangat nih belakangan ini gitu. Langsung aja kita berita pertama nih. Nah, yang masih anget-angetnya bahkan sampai hari ini gitu ya, karena aku masih suka ngeliatin foto-foto mereka gitu, manis dan sungguh indah banget Sobat Milenial. Artis Maudy Ayunda bikin warganet heboh dengan unggahan barunya di Instagram nih. Jadi unggahan baru Maudy ini adalah foto pernikahan gitu. Wow, hari patah hati nasional ini mah ya. Gak cuma itu, netizen juga semakin dibuat penasaran karena awal upload ini si Maudy enggak memperlihatkan wajah suaminya nih. Jadi kayak ala-ala misterius gitu. Tapi akhirnya Maudy ngupload juga nih full version fotonya. Disitulah ketahuan suaminya Maudy siapa. Nah, buat yang penasaran siapa sih suaminya dari Maudy Ayunda ini? Yuk kita langsung aja simak di video berikut ini. Maudy Ayunda, artis sekaligus juru bicara presidensi G20 tersebut menghebohkan warganet sejak Minggu 22 Mei lalu. Pasalnya, perempuan kelahiran 1994 itu nggak pernah mengumbar soal hubungan asmaranya di media sosial. Sekalinya mengunggah, foto pernikahan, ya wajar aja ya kalau itu jadi surprise bagi para warganet. Kolom komentar di unggahan foto Maudy langsung banjir ucapan selamat dari para artis papan atas seperti Luna Maya, Vidi Aldiano, Afgan, Rosa, Sandra Dewi, dan masih banyak lagi. Mereka kagum sama potret anggun Maudy yang memakai kebaya adat Jawa yang dibuat oleh perancang busana terkenal, yakni Adi Betty. Nggak cuma kebaya doang nih, riasan wajah flawless Maudy merupakan hasil karya make up artis tanah air Marlene Harriman. Meski nama dan wajah sang suami belum diumumkan, kabarnya suami Maudy bernama Jesse Choi dari Korea Selatan ini adalah teman kampusnya di Stanford University. Selain itu, pose bersama sang suami juga terlihat romantis dan Selain itu, pose bersama sang suami juga terlihat romantis dan hangat loh Sobat Milenial. Kabar itu diperkuat dengan potret mereka saat mengenakan hanbok tradisional di Korea. Keren banget foto priwetnya, kayak ala-ala drakor gitu ya. Nggak cuma satu kampus aja nih, menariknya ternyata mereka sama-sama kuliah jurusan bisnis. Definisi teman kuliah jadi teman hidup ini mah, hai. Bertemu dengan Maudy pada 2019 lalu, Jesse Choi sampai bela-belain belajar bahasa Indonesia loh guys. Bahkan pria berprofesi di bidang ekonomi dan investor itu memutuskan pindah ke Jakarta karena cinta, harga diri, perkembangan, dan kesempatan. Yang bikin netizen kagum adalah keduanya memiliki prestasi dan pendidikan berkualitas tentunya. Prestasi Maudy sih tentu nggak diragukan lagi dong ya. Begitupun Jesse Choi yang sudah banyak mengukir prestasi. Wow, selamat ya atas pernikahannya Maudy Ayunda. Semoga menjadi pasangan sehidup semati. Masih soal Maudy Ayunda nih Sobat Milenial yang kerap jadi sorotan karena karirnya yang cemerlang dan juga prestasinya ya. Jadi ya siapa sih yang nggak tahu Maudy Ayunda gitu ya. Soalnya prestasinya di bidang pendidikan ini banyak gitu ya. Meski pemain film Perahu Kertas ini sekarang udah menikah dengan seseorang gitu yang menjadi pilihannya, tapi ternyata Maudy itu pernah dikabarin dekat sama deretan lelaki di Indonesia yang merupakan public figure nih Sobat Milenial. Kira-kira siapa aja ya lelaki-lelaki itu? Yuk kita simak aja dalam video berikut ini. Pertama ada Adipati Dolken. Jadi lawan main di film Malaikat Tanpa Sayap dan serial film Perahu Kertas, chemistry keduanya ini bisa nyihir penonton. Bahkan netizen sempat ngarep Adipati jadi jodoh Maudy Ayunda loh. Netizen mah udah berasa mak comblang nih ya.
Walaupun deket, Maudy dan Adipati Dolken sama-sama membantah kalau mereka ada hubungan spesial. Kedua, ada penyanyi Terima Kasih Cinta alias Afgan. Membintangi film romantis di tahun 2013, penyanyi solo Afgan juga pernah dikabarkan dengan Maudy Ayunda. Apalagi dia sering upload foto bareng sampai ketahuan jalan bareng nih. Tapi lagi-lagi saat dikonfirmasi, baik Maudy maupun Afgan menampik kabar tersebut. Mereka kompak mengumumkan kalau hubungan mereka hanya sebatas sahabat dekat. Ketiga, Vidi Aldiano yang juga pernah disebut-sebut jadi pasangan Maudy Ayunda. Perkenalan keduanya dimulai waktu Maudy jadi model video klipnya Vidi Aldiano yang kerap menunjukkan kedekatannya di media sosial. Tapi lagi-lagi mereka juga ngebantah kabar itu. Bahkan Vidi dikabarkan jadi groomsman di pernikahan Maudy nih guys. Wow, bestie goals. Keempat, ada Jerome Pauline. Sama-sama berprestasi di bidang pendidikan dan kuliah di luar negeri, Maudy sama Jerome dicomblangi netizen nih. Katanya sih mereka cocok gitu, bahkan pada ngedoain keduanya biar berjodoh loh guys. Maudy dan Jerome ini bertemu pada akhir 2021 untuk membuat konten bersama. Dari sana, Jerome terlihat grogi dan salting saat ngobrol sama Maudy. Keduanya juga ngobrolin soal tipe pasangan idaman masing-masing. Sobat milenial, lagi-lagi ajang tahunan pemilihan Putri Indonesia digelar di 2022 ini. Wow, pageant lovers seneng banget pastinya, ini kabar bahagia buat kalian semua. Dan tahun ini bakal jadi ajang ke-25 nih selama perhelatan ini berlangsung. Setelah melewati prakarantina seminggu lamanya, para finalis akhirnya masuki hari pertama karantina yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 27 Mei 2022 di The West Inn Jakarta. Penasaran gak sih apa ya yang dilakukan sama para finalis Putri Indonesia ini? Langsung aja yuk kita simak. Berbeda dengan sebelumnya, pemilihan Putri Indonesia tahun ini mengusung tema kekayaan budaya dan keindahan Borobudur. Hal ini dikarenakan Borobudur jadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, di ajang kali ini menghadirkan mahkota baru. Nggak cuma buat pemenang utama Putri Indonesia aja, tapi juga Putri Lingkungan dan Putri Indonesia Pariwisata. Desain ketiga mahkota baru itu mengangkat filosofi Candi Borobudur yang menceritakan keindahan Indonesia sesuai dengan tema yang dipilih. Saat karantina, 44 finalis Putri Indonesia 2022 tentunya mengikuti beberapa rangkaian kegiatan. Mulai dari pembekalan dari beberapa pihak kementerian dan publik figur. Selain itu, ada juga penampilan finalis Putri Indonesia di acara Fashion Show Indonesia berbasis budaya. Dilanjutkan dengan malam seni dan budaya juga kegiatan Fashion Show Jakarta Muslim Fashion Week di Gandaria City. Dan masih banyak kegiatan lainnya yang enggak kalah seru dan menarik. Setelah melalui banyak tahap, baru deh tiba di malam puncak Grand Final Pemilihan Putri Indonesia 2022 yang diselenggarakan Jumat 27 Mei 2022 di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Masih soal hype-nya film Doctor Strange nih Sobat Milenial. Buat yang ngikutin Marvel pasti nggak asing sama karakter Wanda Maximoff yang jadi Scarlet Witch di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tapi kali ini aku nggak bahas Wanda yang asli ya. Jadi ada nih Wanda versi Indo yang belakangan ini lagi viral di media sosial karena pemilik akun Instagram @gretairn yang sering disapa Iren ini bikin heboh netizen tampil dengan make up nih. Jadi make up dia itu mirip banget sama Wanda Maximoff. Sampai-sampai bikin takjub karena saking miripnya gitu guys. Dan dibalik kerennya make up itu ada tangan ajaib Clarissa nih. Gimana ya looknya ya? Soalnya kalau aku yang udah lihat sih, aku nilainya juga wah hebat banget, mirip banget, bener-bener kayak fotokopian gitu. Yuk langsung aja kita lihat, check this out. Nggak sedikit netizen yang terkecoh karena saking miripnya. So, kayak gimana sih potret Iren yang tampil bak Wanda?
Check this out. Ini dia potret Irene, kakak mendiang Laura Anna yang make up mirip Wanda Maximoff yang diperankan oleh Elizabeth Olsen di Marvel. Diketahui penampilan yang bikin takjub ini merupakan hasil make up dari Clarissa Putri aka Risa. Nggak cuma satu look make up aja, Irene bahkan tampil mirip member Avengers itu dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Beginilah potret Irene yang dinilai mirip Wanda alias Scarlet Witch. Wah, netizen sampai terkecoh nih guys. Sampai ada netizen yang ngira kalau dia lagi nonton TikTok Wanda yang asli. Padahal ini sih Irene. Menurut Risa, Irene memang mempunyai wajah yang sekilas mirip dengan Wanda. Wah, sentuhan tangan Risa keren banget ya. Nggak tanggung-tanggung nih, mirip banget kayak fotokopian. Sobat milenial jangan kemana-mana karena Enter Times habis ini bakal balik lagi dengan informasi yang up to date dan menarik lainnya. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Sobat milenial, kangen gak sih sama konser? Semenjak pandemi COVID-19 nih, kita kayak udah 2 tahunan gitu nggak ada konser ya, karena larangan diadakannya konser nih. Tapi kabar baik di tahun 2022 ini, akhirnya Indonesia kembali mengizinkan penyelenggaraan konser musik guys. Tapi tetap dengan syarat tertentu ya. Dan dengan diizinkannya konser lagi nih di Indonesia, kabarnya beberapa artis Korea nih bakal tur ke Indonesia nih. Bahkan udah ada yang perform sih kemarin, tahulah ya. Yang satu boy band inisialnya N, yang satu girl band inisialnya R nih. Pokoknya mantep banget lah kemarin di Istora Senayan, pecah. Tapi sekarang aku mau nunjukin ke kalian sih dan mau ngasih informasi di 2022 ini siapa aja sih artis-artis yang dikonfirmasi bakal fix datang ke Indonesia. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Pertama ada Dreamies dari NCT Dream guys. Siapa sangka ternyata mereka jadi artis K-pop pertama yang berkunjung ke Indonesia setelah pandemi. Bahkan sebelum pandemi, NCT Dream jadi artis K-pop terakhir yang sempat melangsungkan konser di Indonesia loh di Maret 2020 lalu. Pada Jumat 20 Mei lalu, NCT Dream menggemparkan Istora Senayan dengan penampilan yang memukau. Kedua, ada Red Velvet. Nggak cuma NCT Dream aja, senior mereka Red Velvet juga jadi salah satu guest star spesial di Alobank Festival. Pelantun lagu Feel My Rhythm telah hadir menyapa Revelove Indonesia pada Sabtu 21 Mei lalu di Istora Senayan, Jakarta. Nggak cuma musisi, di tahun 2022 ini, Indonesia juga kedatangan salah satu aktor Korea, Hwang In-yeop. Hwang In-yeop dijadwalkan akan menggelar fan meeting di The Casablanca Hall, Jakarta pada 6 Agustus mendatang. Sejauh ini sih belum ada informasi detail ya soal tiket ini. Tapi buat kamu yang pengen ketemu bintang True Beauty, mending nabung dari sekarang aja deh yuk. Keempat, ada The Boys yang akan melangsungkan World Tour bertajuk The Bison yang dijadwalkan datang ke Indonesia di 9 Juli 2022 mendatang. Konser mereka akan diselenggarakan di Tenis Indoor Stadium Senayan, Jakarta. Next, gak lama setelah The Boys dikonfirmasi bakal datang ke Indonesia nih, ada G-Idol yang juga mengumumkan World Tour mereka. Girl group naungan Cube Entertainment ini akan memulai konsernya pada Juni 2022 di Seoul, Korea Selatan. Dan lanjut di Jakarta pada 27 Agustus 2022 mendatang.
Dari 5 artis Korea yang udah dikonfirmasi akan berkunjung ke Indonesia, mana nih yang pengen kamu tonton? Semangat yuk Besti nabungnya. Masih soal konser nih, kayak aku bilang tadi kita kayak udah 2 tahunan gitu nggak ada konser kan, termasuk konser K-pop nih Sobat Milenial. Akhirnya 20 Mei lalu konser K-pop hadir lagi secara offline di Jakarta, Indonesia. Nah, NCT Dream, oh my god, pasti NCTzens nih pada excited ya ngelihat Dreamies kemarin gitu ya. NCT Dream kembali menyapa penggemarnya di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat lalu. Sobat Milenial, kabarnya boyband yang satu ini bahagia soalnya bisa datang lagi ke Indonesia buat menghibur para fansnya gitu. Buat K-popers ataupun NCTzens, yuk langsung aja kita simak gimana sih keseruan konser kemarin di Istora Senayan. IDN Times punya liputan serunya. Check this out. Halo Sobat Milenial, siapa nih yang udah kangen banget nonton konser festival secara offline? Nah, kali ini aku lagi ada di Alobank Festival 2022. Alobank Festival ini merupakan konser offline pertama setelah pandemi COVID-19. Alobank ini bakal diselenggarakan 3 hari, yaitu dari tanggal 20 Mei sampai 22 Mei 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Nah, pada hari pertamanya ini tentunya bakal diisi oleh banyak musisi tanah air. Buat kamu pecinta K-pop, tentunya bakal ada boyband asal Korea Selatan yang ikut meramaikan acara ini loh. Mereka adalah NCT Dream. Kira-kira gimana ya keseruan dan antusias Sobat Milenial? Rasanya kayak seneng aja sih karena kita baru kayak udah 2 tahun pandemi kayak nggak ada konser lagi gitu. Terus juga kayak ini juga pertama kalinya idol K-pop kan kesini juga kan setelah pandemi, jadi kita benar-benar kayak excited banget sih. Seru banget, yang pasti excited banget. Intinya nggak terbayang banget sih bisa ikut konser setelah pandemi. Kapan lagi ada konser lagi setelah pandemi ya? Baru konser lagi gitu setelah pandemi. Wah, pusing banget Kak. Itu war sampai parah banget war. Aku war dari jam itu kan dari jam 10 ya. Aku istirahat sebentar, baru dapat tiket jam 23.51. Itu kamu benar-benar pantengin terus tuh? Iya, sempat istirahat sih, cuman ya dapat tiket jam 23.51. Mungkin ada yang cancel. Tadi sih beli tiketnya lumayan gampang ya kayak karena tiketnya yang outdoor juga, jadi kita juga gampang beli tiketnya. Kita mau nonton NCT Dream. Nope, aku tujuanku untuk ke NCT Dream sih satu-satu.
인사드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 소원의 Halo, namaku Lonjing. Aku sedang datang ke Indonesia. Halo. Aku Zero. Apa kabar? Halo. Aku salah. Terima kasih. Jadi kita akan bermain bersama dengan NCT Dream. Permainannya adalah bisik-bisik, ya. Jadi nanti NCT Dream akan berbaris dan melanjutkan kalimat yang diucapkan oleh kami dalam bahasa Indonesia. Nah, harus estafet sampai yang paling ujung. Kita mau cek nih kompak atau tidak. Aku, kata, Oto, STJ. Aku kata, Oto, STJ. Aku kadang Oto, aku tahu Bolto NCT. Ada. Bukan katanya. Untuk aku tahu untuk NCT. 핸드폰을 계속 착용하고 계셔야 돼요. 네. 네. Aku Tadang untuk ya. Aku tadang untuk NCT. Aku cinta NCT. Aku cinta NCT. Gampang banget katanya. Aku cinta NCT. Aku cinta NCT. Aku cinta NCT. Wow. Aku cinta kami. Aku cinta NCT. I love NCT. NCT. Aku cinta NCT. Ya. Aku cinta NCT. Aku cinta NCT. Cinta Sydney.
tadi keseruan di hari pertama. Kira-kira seperti apa ya di hari kedua besok? Katanya besok bakal ada Red Velvet loh. Buat kamu yang penasaran, tetap stay tune di YouTube IDN Times ya. Guys, jangan kemana-mana karena kita habis ini bakal bahas film Sri Mulat Hil yang Mustahil yang lagi tayang di bioskop kesayangan kalian nih. So, stay tune ya. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Balik lagi ke Enter Times by IDN Times. Sekarang aku mau ada informasi haru sih ya, soalnya emang aku yang udah nonton film Sri Mulat, terus akhirnya aku ngeliat video ini di Instagram IDN Times, jujur aku tersentuh gitu. Jadi ada sebuah momen haru nih antara Bio1 sama istri almarhum Gepeng Sri Mulat nih yang beredar di media sosial. Jadi awalnya IDN yang ngunggah video ini guys. Bio1 sendiri kita tahu emang dia mencuri perhatian gitu ya berkat perannya sebagai Gepeng di film Sri Mulat Hil yang Mustahil. Aku yang udah nonton jujur baper sih kayak aku bilang tadi dan terharu juga gitu. So langsung aja yuk kita lihat gimana sih momen haru antara Bio1 dengan istri almarhum Gepeng. Check this out. Dalam video yang diunggah akun Instagram IDN Pictures, Supiah tampak menangis melihat Bio1 yang berakting mirip mendiang suaminya. Tak jarang, ia menyeka air matanya yang menetes. Ini dia momen haru saat Ibu Supiah, istri mendiang Gepeng Sri Mulat bertemu dengan Bio1. Memerankan tokoh Gepeng di film Sri Mulat Hil yang Mustahil, Bio sampai bikin Ibu Supiah menangis terharu karena keberhasilan aktingnya sebagai Gepeng. Tak jarang juga Ibu Supiah menyeka air matanya karena teringat mendiang suami yang diperankan oleh Bio1. Istri almarhum Gepeng ini bahkan sampai memegang wajah Bio1. Kemiripan Bio dengan Gepeng di film Sri Mulat Hil yang Mustahil membuat Ibu Supiah terharu. Netizen juga ikut berkomentar kalau Bio memang berhasil membawakan peran sebagai Gepeng. Ditinggal pergi selama-lamanya, Ibu Supiah melihat sosok Gepeng dalam tubuh Bio. Walau bukan aslinya, namun cukup untuk melepas rindu. Untuk mengobati rasa rindu, Bio pun mencium kening Ibu Supiah. Masih terkait serba-serbi film Sri Mulat Hil yang Mustahil nih, tapi kali ini aku bakal ngasih kalian wawancara eksklusif nih guys antara host IDN Times dengan sutradara film Sri Mulat Hil yang Mustahil, Fajar Nugros juga Tarzan nih. Kalian tahu nggak sih pemeran Tarzan di sini tuh siapa? Ya, bener banget, Ibnu Jamil. Nah, kali ini IDN Times secara eksklusif berkesempatan buat wawancara mereka berdua nih. Jadi di balik film Sri Mulat Hil yang Mustahil ini, gimana sih prosesnya? Ada keseruan, ada struggle dan lain-lain nih. So, buat tahu lebih lanjut, yuk langsung aja kita tonton di video berikut ini. Hai Sobat Milenial, selamat siang. Balik lagi ke Ngobrol Seru by IDN Times sama aku Larasati Putri, dan spesial banget karena hari ini kita bakal ngobrol bareng sutradara film Sri Mulat Hil yang Mustahil. Ada juga nih pemeran Tarzan,
yang diperankan oleh Ibnu Jamil. Oke, kita sambil nunggu Mas Ibnu Jamil dan Mas Fajar buat masuk kali ya. Gimana kabarnya nih semua? Udah pada nonton belum filmnya? Udah tayang ya dari tanggal 19 Mei 2022 kemarin. Jadi buat yang belum nonton, yuk langsung aja pesen tiketnya. Seru banget ya pastinya ya filmnya ya. Karakter favorit kalian siapa nih? Boleh di komen ya. Hai Mas Ibnu Jamil, selamat siang. Halo, selamat siang. Kayaknya lagi di jalan Halo. ya Mas. Lagi di mana nih? Ya, lagi menuju Malang. Oh, lagi menuju Malang. Gimana so far? Kayaknya lagi sibuk promo. Kabarnya Mas Ibnu nih gimana nih? Hingga saat Betul, ini. sekarang kita sama tim Sri Mulat lagi sibuk promo untuk menyebar virus film Sri Mulat Gil yang Mustahil. Waduh, udah mendalami peran banget ya. Ini sama cast lain juga nih Mas Ibnu. Berangkat ke Malangnya. Halo? Yes, sorry sinyalnya karena lagi di Oke. jalan jadi kurang stabil. Gimana Oke, apa nggak kabar? apa-apa nih. Apa kabar? Gimana kabarnya nih Mas Ibnu? Sehat kan? Baik dong, baik dong. Ini kita lagi Alhamdulillah. sibuk banget lah pokoknya. Antusiasnya dari Jogja, Solo, Surabaya, mantap. Mantap. Kemarin sampai Sobat Milenial terharu nih ngeliat scene-nya Biowan ya sebagai gepreng gitu karena bertemu Ya. sama almarhum istrinya gepreng di Solo gitu. Ini pas banget kita sambil nunggu Mas Fajar Nugros masuk. Aku mau tanya-tanya dikit boleh nih ya? Boleh dong, boleh dong. Oke. Ini kita tahu kalau Mas Ibnu Jamil ini sebagai salah satu pemain di Sri Mulat Gil yang Mustahil sebagai sosok Tarzan gitu ya. Boleh dong diceritain ke Sobat Milenial nih kesan pertama kali waktu dapat peran Tarzan yang dikasih oleh IDN Pictures. Gimana rasanya Mas Ibnu? Waduh, rasanya kehormatan, sebuah kehormatan dan juga saya bangga sekali bisa ikutan dalam produksi film Sri Mulat karena saya cukup dekat dengan Sri Mulat. Jadi waktu saya SMA saya sering nonton Sri Mulat dan menurut saya Sri Mulat sih legenda komedi Indonesia yang benar-benar lucunya pol banget. Oke, ini udah ada Mas Fajar Nugros nih. Tadi Mas Ibnu udah cerita dikit ya soal perasaan gimana merani Tarzan. Hai Mas Fajar. Halo. Halo, gimana Mas Fajar? Lagi di mana nih? Kayaknya lagi di jalan juga nih, sama kayak Mas Ibnu. Ada lah ini. Halo? Lama-lama aku mirip Ibnu Jamil juga ya. Oke, mungkin boleh pakai headset atau earphone mungkin ya Mas Fajar ya, biar dengar suaranya Mas. Ya ini aku gak kedengeran apa-apa ya. Aku lagi di kelas ekonomi, kalau Ibnu kan di kelas bisnis eksekutif. Oh, beda. Yo, wong sugih. Kendaraan ya. Ojo kemaki yo. Wong sugih. Oke, Mas Fajar nih berarti aku mau nanya sebenarnya ke Mas Fajar, cuma kalau misalnya masih belum kedengeran, mungkin aku bisa ke Mas Ibnu dulu kali ya. Yes, boleh. Ya betul. Oke. Mas Ibnu dulu, aku nyimak. Oke. Ini jadi tadi Mas Ibnu bilang kalau Sri Mulat ini melekat banget dengan Mas Ibnu gitu ya. Kalau Mas Ibnu nih dengar demi memerankan Tarzan itu sampai diet gitu. Itu apa aja sih Mas yang dilakuin saat diet sampai bisa turun berat badan untuk meranin Pak D Tarzan? Jujur ya, waktu pas begitu dapat tawaran dan memang keterima oleh Mas Fajar Nugros, saya langsung meeting sama Pak Sutradara dan Ibu Produser, Ibu Santi.
mereka ngelihat badan saya saat itu saya habis nikah belum ada 1 tahun kayaknya. Berat badan saya biar gede banget. Dan itu adalah berat badan terberat saya. Karena biasanya saya berat badannya 70-an sampai 71. Nah, kemarin itu saya sempat sampai ke 81. Jadi Sri Mulat meminta saya untuk menurunkan berat badan. Jadinya saya setelah itu saya lari, saya kurangin makan, saya lebih banyak makan buah-buahan untuk menurunin untuk menurunin berat badan. Dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil sampai akhirnya turun berapa kilo tuh Mas? Saya bisa turun 6 kilo sampai 7 kilo. Wow, amazing, berhasil ya. Nah, tadi udah ngomongin usaha yang dilakukan saat menurunkan berat badan. Sekarang kita penasaran nih, waktu meranin Pak De Tarzan ini boleh diceritain nggak Mas, kendalanya itu apa aja? Kayaknya mungkin nggak ada gitu ya, soalnya kan kalau dilihat-lihat nih, Mas Ibnu jadi Pak De Tarzan ini dari logatnya aja udah persis plek-plek banget gitu. Masih ada nggak sih kendalanya kalau boleh tahu? Kendalanya sih banyak. Saya itu pas begitu workshop, begitu proses pendalaman karakter, masuk kelas 1 di kelas IDN ya, yang memang udah disiapkan gitu sama tim IDN dan juga MNC. 1 bulan saya belum nemuin apa-apa. Saya belum tahu gimana caranya Pak De Tarzan bicara, suaranya seperti apa, gaya jalannya seperti apa. Jadi selama 1 bulan itu saya ngulik informasi-informasi sama Pak De Tarzan. Dan kita juga ada sesi ketemu langsung sama Pak De Tarzan yang emang udah disiapin sama IDN. Nah, disitulah saya mulai melihat lebih detail lagi, lebih banyak lagi cara bicaranya Pak De Tarzan, cara dia duduk, cara dia minum, gitu. Jadi ya itu proses saya untuk bisa menggali dan mencari data-data untuk Pak De Tarzan. Tapi sebelum ketemu, ya saya cuma nonton pertunjukannya di YouTube, show-shownya Sri Mulat zaman dulu, tempo dulu, Pak De Tarzan di YouTube. Oke, berarti segala riset dilakukan biar totalitas banget meranin Pak De Tarzan gitu ya. Ya. Dan ini buat meranin Pak De Tarzan itu kan pakai gigi palsu ya Mas itu ya? Ya. Nah, Betul. itu kabarnya agak kesulitan buat berdialog pas pakai gigi palsu. Gimana Ya. tuh ceritanya Mas? Jadi gigi itu kan harus memang dipakai karena Pak De Tarzan tuh dia bentuk bagian wajahnya itu ada sesuatu yang beda, dan untuk bisa mendekati itu ya saya harus memakai gigi palsu. Nah, gigi palsu itu kan ada yang namanya masalah kebiasaan. Jadi saya saya pakai dulu sebelum syuting itu kurang lebih selama 2 minggu saya pakai, meskipun di rumah saya pakai. Ya ada sedikit puncrat-puncratnya sih kalau ngomong, tapi ya itu kan proses untuk beradaptasi sama gigi palsu saya. Nanti pas begitu udah nyaman, saya gimana caranya ngomong, gimana caranya saya sambil ngomong sambil makan, itu untuk bisa beradaptasi gigi saya dan mulut saya ini, terutama gerakan bibirnya. Apalagi di sini juga saya dituntut untuk bisa bahasa Jawa. Saya kan bukan orang Jawa, saya kebetulan orang Skandinavia. Skandinavia, oke baik. Bercanda. Struggle banget nih ya buat belajar bahasa Jawa juga. Emang itu belajar bahasa Jawanya berapa lama nih Mas Ibnu? Nah itu dikasih waktu pokoknya sebelum syuting sekitar 2 bulanan. Yah, Sobat Milenial, sayang banget gak kerasa nih. Udah 30 menit kita barengan nih. Tapi jangan sedih, meskipun Entertimes edisi kali ini udah berakhir, bakal ada Entertimes episode selanjutnya ya minggu depan. Tapi jangan lupa download IDN App, karena Entertimes tayang di IDN App setiap Jumat jam 4 sore nih.
Jangan khawatir juga kalau misalnya kalian ketinggalan, bisa nonton rerun-nya di YouTube channel IDN Times tentunya. So, aku Larasati Putri beserta tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Thank you banget udah nonton Enter Times and see you di next week.